Jadi kedatangan saya di sini Ya, mau minta Pak RT. kesediaan Pak Jarwo untuk lahannya ini untuk dipakai besok buat TPU. Oh, TPU, Yang buat nyoblos-nyoblos. TPS, Oh TPS ya. tempat pemungutan suara. Ini tempat pemungutan uara karena kalau pakai es dingin katanya. Iya. Ini Pak RT ngomong-ngomong udah lama menjabat sebagai ketua RT. Alhamdulillah saya konsisten jadi RT terus juga dilihat kayaknya apa ya, saya ada peningkatan lah. Wah, peningkatannya seperti apa itu? Tahun lalu saya ketua RT 2, tahun ini saya ketua RT 3. Lumayan naik setingkat. Itu pindah RT, Pak. Oh beda RT. Bukan peningkatan. Iya, kalau Pak Jarwo gimana? Ini ya warungnya. Ya, ini alhamdulillah cuma saya menuju 2025 ini sebagai pengusaha UMKM agak deg-degan untuk menghadapi ekonomi kita ke depan gitu loh. UMKM apa sih? Masa UMKM nggak tahu? Usaha menengah kecil menengah. Loh, bukan. Usaha menengah mikro. Mikro, kecil dan mikro. Menengah. Usaha kecil. Waalaikumsalam. Aduh Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Ustaz. Apa kabar Pak Ustaz? Iya, Iya, saya punya toko di sini Pak Iya. Ustaz. Kalau belanja di sini aja. Ya. Ketemu Pak Ustadz pulang Jumatan. Ini kan hari Senin. Dia berangkatnya mulai hari Senin. Oh iya. Berangkatnya mulai hari Senin, nyampainya Jumat. Saking rajinnya ya. Saking rajinnya. Sama saya juga pengen nurutin apa kata pemerintah. Apa? Pakai batik setiap hari Jumat. Lo kan ini hari Ini dipakai dari Jumat. sama ya. Iya. Biar Pak Ini Ustadz alhamdulillah nih ngobrol. ada Pak Ustadz Dasat di sini nih. Iya. Ya, Nih karyawan saya nih. Ya, mungkin Pak Ustadz ada yang mau ditanya? Bukan terbalik dong. Kita yang nanya. Oh, iya. Yang nanya Lagi dong. ngobrolin. Ini karyawan saya, udah gajinya kecil, suka main judi online, akhirnya pinjol segala macam. Aduh, pusing saya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, menurut pandangan sebagai Ustadz tuh seperti apa ya Pak Ustadz? Tadi kan masalahnya ditakut-takutin penjara, nggak takut. Coba ditakut-takutin tentang neraka. Nah, kali ini takut itu Pak Ustadz. Judi ini sudah ada sejak manusia ada. Dan kalau kita Islam itu ada di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu bukan sekedar berbicara tentang waktu, tapi karakter dan pembawaan. Salah satu karakter masyarakat jahiliyah zaman itu hobi judi. Nah, kemudian turunlah Al-Quran yang mengingatkan, innamal hamru wal maisir. Sesungguhnya hamar, judi, mengundi nasib. Min amalis syaitan. Itu dijelaskan. Min amalis syaitan. Perbuatan syaitan. Jauhi min amalis syaitan. Pajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi rijsun, bapak moyangnya dosa, sudah ditambah di situ bapak moyangnya dosa, kemudian ditambah lagi perbuatan syaitan. Supaya kau beruntung, berhenti. Maka ada kawan saya yang dulu pemain judi, dia juga katakan satu aja rumusnya kalau mau menang judi, berhenti. Kalau mau menang justru berhenti. Berhenti. Selama Maksudnya masih main judi, mainnya nggak boleh sambil jalan gini Pak Bukan, Ustadz. berhenti main, bukan berhenti main, bukan ya. Jadi judi ini saudara identik kembar dengan pinjam. Sebab sangat susah dipisahkan apakah gara-gara orang judi dia minjam atau gara-gara minjam dia judi. Untuk bayar pinjamannya. Nah, Iya. kalau pinjam itu halal dalam Islam. Cuma kata Nabi hindari. Hindari. Kenapa? Judi membuatmu pembohong. Bayar utangmu. Belum ada kubus. Belum ada. Padahal sudah ada. Sudah bohong. Bahkan anaknya dia jadi bohong. Kalau dicari bapak, kau bilang tidak ada ya? Nah itu sudah. Yang kedua, judi bisa membuat langkahmu terbatas. Pinjaman. Tadinya saya mau ke ngopi. Saya tahu, ada yang punya uang di sana, ada utangku situ sama dia. Nggak usah ke situ. Terbatas langkah. Tiga, judi pinjaman bisa memutuskan silaturahmi. Waktu kita minjam duit, dipinjami, kawan saya minjam duit. Wah Ustadz, saya pinjami duit, dia bilang kamu adalah malaikat penyelamatku. Sekali saya tagih, dia bilang Ustadz kau adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi ngutang boleh, tapi jangan menjadi hobi. Iya Pak. Tapi Pak Ustadz kalau menang judi biar imbang nih Pak. Terus saya sumbangkan hasilnya gimana Pak Ustadz? Judi? Iya. Tidak boleh. Biar imbang Pak Ustadz. Tidak boleh. Yang bisa dibersihkan dengan sedekah itu adalah harta yang subhat.
Subhat itu Subhat itu samar-samar. Oke. Kalau pilkada main dua kaki. Ya kan? Nggak jelas dia. Ya, gimana ya? Ya, jadi samar-samar. Namanya bahasa fikihnya subhat. Subhat. Nah, subhat itu kalau mau menang, mau beruntung tinggalkan. Nah, kalau misal sedang utang ini memang dibolehkan, tapi sebaiknya hindari. Tapi yang paling mencemaskan sekarang adalah judi. Sebab kita lihat di media massa, di lingkungan kita ada istri yang membakar suaminya gara-gara judi. Di Berau, Kalimantan Timur, adik membunuh kakaknya gara-gara kakaknya meras ibunya gara-gara judi. Di salah satu provinsi 30% peningkatan janda gara-gara judi. Jadi judi ini Negara mana betul-betul itu, Pak Ustaz? nggak usah disebut, nanti marah. Kalau daerah saya gara-gara Yudi. Jadi istrinya lari sama Yudi gitu. Jadi judi ini memang sangat membahayakan. Iya Pak Ustadz. Jadi judi itu dekat dengan pinjaman. Iya, biasanya saya sepupu. pikir hutang dekat sama pinjaman. Iya. Bayar Hutang dari, itu pinjaman. bayar hutang dari pinjaman, saya pikir itu enggak ya. Itulah sebabnya Islam mengatakan sebaiknya dihindari. Kecuali dalam kondisi betul-betul terdesak. Misal, keluarganya masuk rumah sakit. Dia nggak punya duit. Maka bagi orang Islam kita wajib memberinya pinjaman. Karena dia dalam keadaan terdesak. Bahkan orang yang punya pinjaman karena betul-betul kebutuhan hidupnya dalam Islam, dia berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang boleh menerima zakat. Satu diantaranya adalah orang yang berutang. Tapi bukan utang karena nyicil rumah. Bukan utang karena nyicil mobil. Tapi ngutang betul-betul untuk menyelamatkan jiwanya. Nah, itu utang orang mereka yang berutang ini boleh. Maka dalam Islam itu halal itu berutang. Tapi judi tidak ada sama sekali. Haram. Kenapa? Mudaratnya jauh lebih besar daripada faedahnya. Nah, kalau dulu orang judi bisa kelihatan. Menggaplek kan? Iya. Bisa dilihat sama Satpol PP. Bisa dilihat sama polisi. Judi. Tapi sekarang kita kira dia belajar anak-anak kita. Dia judi rupanya. Yang online-online ini merusak. Bapaknya judi online, mamanya pinjaman online, anaknya game online. Habis dia akhirnya online habis. Duitnya habis untuk yang maksiat seperti ini. Disinilah perannya ulama. Karena Nabi katakan, kalau kau melihat kebatilan maka cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini simbol kekuasaan. Siapa di sini? Pemerintah. Alhamdulillah pemerintah sekarang serius menangani judi ini. Yang kedua kata Nabi, kalau kau tidak bisa dengan tanganmu, tangan ini simbol kekuasaan, pabilizani, dengan lisanmu. Ini tugasnya anggota DPR ngomong, tugasnya para ulama berbicara. Kemudian kalau Maaf Pak Ustaz. Mohon maaf Main Pak. nyelonong aja nih mau ngapain. Enggak, nih, mohon maaf. Nggak usah dulu Mbak. Sini. Ini lagi ngobrol. Ini mau apa? Enggak, mohon maaf Pak Ustadz. Ini saya mau ngecas mobil listrik di mana? Oh ini pelanggan saya. Pelanggan, Pak Ustaz. Suka belanja di sini, Bu Nuri. Iya, gimana? Nih ngomong-ngomong nih, beli baju ketinggalan di Kopaja. Cakep. Si Fahaju mau belanja. Si Maju. Lihat dia dong. Saya juga mau kasih pantun ini. Belum. Pagi-pagi mau belanja. Jelek. Cakep dong, cakep. Pas jelek jangan lihat wajah saya dong. Gue juga berasa sih pasti dia ngomong jelek. Kenapa ngomongin gue nih? Pagi-pagi mau belanja. Cakep. Parkir motor dikunci setang. Ya. Memang niat mau belanja, tapi kayaknya mau ngutang. Gak ada ya, saya mau utang-utang. Cuma nyatet dulu ya. Ya sama aja. Itu dulu sama aja. Gimana ini Pak RT. RW bukan? RT. Oh bajunya sama, batik juga. Ya semuanya gua. Emang PRW Presiden bukan juga batik? pakai baju batik. Batik. Iya juga sih. Ya kalau batuk. Iya. Oh iya juga. Kalau yang dari sana, Sumatera, Batak. 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 Ini kalau agak gini nih. Botak. Kalau nggak jernih Apa? butek. Nah, kalau yang buat mandi Apa tuh? gayung. Jauh. Jauh. Ya, Ada Pak mana? Ustadz, Sukron Pak Ustadz. Kok sukron? Terima kasih. Assalamualaikum. Sukron. Emang dikasih apa kamu? Iya. Utangnya catat cuman dicatat. Iya, Itu saya- kalau di Makassar kita punya istilah. Namanya camidu.
Apa itu? Catat mi dulu. Nah, catat mi dulu. Nah itu pakai itu saya. Pakai catat mi dulu. Ini dia mah nutup utang dengan berhutang. Itu kayak istilah Galileo tutup Leo. Bukan Galileo Bang. Tutup lubang. Galileo. Itu masih bagus Galileo ya. tutup Leo. Kalau gali lubang tutup lubang itu masih baik, tapi ini gali lubang masuk sendiri. Nah, itu lebih iya. parah. Itulah yang utang. Ya. Itu Islam memberi solusi. Ya, pertama bukan karena tidak ada rezeki, Ya. tapi karena gaya hidup. Contohnya gaji cuma 3 juta. Ya. Supaya tidak berhutang, gaya hidupmu 2,5 juta. Insya Allah masih ada lebih 500 ribu. Surplus ya. Yang jadi masalah, gaji 3 juta, gaya hidup 5 juta. Itu bukan berarti tidak ada rezeki, tapi gaya hidup. Orang banyak berhutang itu karena gaya hidup. Tidak mungkin yang Allah, Kang Abdel, itu Allah itu bukan pengasih. Maha pengasih. Allah itu bukan penyayang, maha penyayang. Tidak mungkin Allah menciptakan seorang hamba, jangankan manusia, itu cacing aja yang tidak punya akal, tidak punya kaki, dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi manusia. Lalu kenapa orang banyak terlibat utang dan judi? Karena gaya hidup. Ini gaya hidup yang harus kita perbaiki. Kalau uang kita cukup, tidak apa-apa. Yang jadi masalah, dia cuma mampunya Minum beli Pak Ustadz, handphone. minum kayak yang pengen minum. Tuh, baca roh tuh dengar kata Pak Kayak Ustadz. pengen minum, Ya. kayak pengen minum. Ya, Saya jemput bentar. Bang Onma sudah selesai syuting. Mau ke sini lagi. Ya. Ya, jadi gaya hidup inilah yang membuat kita kadangkala ngutang. Ngutang, ya, Maksudnya operasionalnya seperti apa? Di rumah lemari cukup 1, itu sudah bisa hidup. Tapi mau juga dia punya lemari 2, 3. Akhirnya Udah selesai untuk syuting, Bang mencukupi yang Hotman. 2 dan 3 itu dia ngutang. Betul. Iya. Ini Bang Wah, kebetulan. Ah, ini kawan sering juga ya? bareng. Sini. Silakan, silakan, silakan. Ini kebetulan, silakan Bang Hotman. Iya. Ini kebetulan ngobrolin tentang utang. Iya Pak. Utang tuh kan bisa diwarisan nggak Bang? Bisa. Seseorang kalau meninggal, ahli warisnya bisa memilih. Ya, kalau menerima utang sama warisan, ya. Kalau dia menerima warisan secara keseluruhan, berarti dia menerima utang. Hah? Yang pilihan kedua, net, bersihnya gitu loh. Ya, dia hanya terima warisan sesudah dikurangi hutang. Yang ketiga, nolak warisan berarti hutang tidak tanggung jawab. Itu menurut secara KUH Perdata Pak ya. Ya, tapi kalau syariat Islam gini. Makanya sebelum dimakamkan jenazah itu ya, ada 7 kewajiban orang hidup. ya, Kewajiban orang hidup terhadap orang yang sudah wafat. Ya. Pertama, melaksanakan wasiatnya. Ya. Kecuali wasiatnya bertentangan dengan agama. Ya. Besok-besok saya meninggal, siram saya air hamar. Anda boleh. Ya iyalah, Atau nggak boleh, Pak tidak Ustadz. sesuai dengan kondisi alam. Ya. Kuburkan saya di kampung. Tapi ternyata untuk ke kampungnya itu ombak besar tidak bisa. Ya. Boleh tidak dilaksanakan. Tapi kalau dia bilang tunggu anak saya yang dari Makassar, jangan kau kubur saya kalau tidak datang. Itu harus dilaksanakan. Yang kedua adalah membayar utang-utangnya. ya. Nah sekarang ada kaitannya tadi. Kalau misalnya sebelum dimakamkan, maka itu diharuskan ahli waris pidato. Saudara-saudara sekalian, kalau ada yang utang piutang kepada almarhum, tolong disampaikan kepada ahli waris untuk kami selesaikan. Nah, dalam Islam ada toleransi, ada kebijakan. Misalnya Cing Abdel punya utang sama saya, wafat, lalu saya sampaikan. Wafat nanti Cing, misalkan nanti kalau wafat, bisa. Kan nah kira-kira Dua-duanya gua. Yang utang gua, yang wafat gua. nah kalau yang utangnya yang Ini harus diselesaikan ya Pak Ustadz ya. Penyelesaiannya bisa saya ikhlaskan. Ya. Saya semua utang-utangnya saya lunasi. Ya. Nah, selesai. Tapi kalau dia bilang harus diselesaikan, maka ahli warisnya dia wajib menjual semua warisan yang ditinggal lalu bayarkan. tenang, saya mau bayar nih. Saya bentar lagi dapat kerjaan nih. Mana? Mana lo? Jadi Ada nih. Kenapa? Ada Batman pakai baju korpri. Cakep.
Bang Hotman, butuh nggak aspri? Ya. Pak, Nuri. Kurang seksi. Iya. Lo nggak pernah nonton TV ya? Lo nggak pernah nonton TV? Nggak pernah ngeliat aslinya gimana? Iya. Kok pede banget sih? Iya, itu dia. Tinggal dipoles doang. Dipoles kalau udah mentok susah. Saya bisa kok bersihin batu bacan. Nih, sudah 471 asprinya. Masa Allah. 471. Udah mentok, ada standarnya. Operasi OP dulu, OP dulu. Nah, sekarang berkaitan dengan hutang, dia juga mau hutang. Kalau hutang negara gimana, Bos? Wah, gimana tuh utang Kalau negara hutang tuh? negara siapa yang nanggung? Iya, yang Ya. ngutangin udah nggak berkuasa misalnya. 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 Yang ngutang kan bukan pribadi presiden. Negara ya. Ya. Nah. Jadi itulah tugasnya pemangku kekuasaan Ya. untuk melunasi utang negara. Nah, Tentu dengan ilmu yang dimiliki. Maka pejabat tidak boleh ujuk-ujuk jadi pejabat tanpa kompetensi dan kemampuan. Bagaimana caranya? Satu di antaranya adalah ya yang sering kita lihat naikin pajak. Tapi menurut saya yang saya baca, naikin pajak itu adalah jurus paling terakhir untuk mengambil duit dari rakyat. Udah naik Pak 12% PPN. Ya kan? Terasa. Makanya saya bikin komentar di medsos, kalau cuma naikin pajak saya juga bisa jadi menteri kalau begitu ya. Maksud saya, apakah tidak ada kebijakan negara untuk mengambil harta para koruptor? Seperti itu misalnya kan? Undang-undang penyitaan aset itu ya, perampasan Terus aset. saya mau ngomong mengenai utang ya, pinjol ya. Hutang itu murni perdata. Jadi kalau berapa triliun pun hutang kamu ke pinjol itu nggak bisa dipidana. Walaupun seseorang sudah dihukum pengadilan untuk membayar hutang, tetap nggak bisa dipidana. Jadi kalau kau punya utang selama aset kamu masih aman atau nggak bisa dipidana, tenang-tenang aja. Berarti Apalagi negara kalau dinyatakan pailit. Kenapa girang Bapak? Kenapa Berarti gini, nggak ada pidananya. Bang Otman. Pinjol itu kan nggak jadi bahaya gara-gara foto-foto rahasia pribadi punya lagi. Foto-foto aneh-aneh. Ini pendapat dunia. Iya. Tapi bagi kita orang Indonesia ada sila pertama. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Anda masih percaya ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti Anda masih percaya akhirat. Kalau kau tidak bisa dapat balasan di dunia, di akhirat kamu pasti dapat. Itu bagi orang beriman. Lain kalau dia percaya, tidak percaya bakal mati. Itulah orang Islam dijelaskan bahwa orang yang meninggal dia tidak lunasi utangnya, maka dia akan diikat selama-lamanya di alam kubur. Nanti selesai dia bayar oleh ahli warisnya utangnya, barulah dia dilepas dari ikatan itu. Ya udah nanti sama-sama dikubur sama pengacaranya nggak apa-apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.